Oke. Oke. Halo semua. Oke, balik lagi nih ke IG Live kata kamu slower dengan topik practical happiness in daily life. Mungkin masih mengawang-awang di judulnya kok kayaknya filosofis banget. Sebenarnya sih enggak. Cuma kadang kan kita suka mikir kalau kebahagiaan itu harus sesuatu yang wah, harus sesuatu yang gede. Tapi enggak juga kok. Bisa juga dengan hal yang kecil yang bisa dipraktikin di kehidupan sehari-hari. Oke, ini Mbak Anissa aja sudah masuk, jadi langsung aku accept aja. Oh ya, kenalin aku Rizky. Mungkin kalian yang commerce yang udah sering ikutin IG Live kata kamu Slower itu udah dikenal aku. Mungkin ada yang belum juga, ya aku Rizky gitu. Aku udah masukin nih, tinggal nunggu di accept aja sama Kak Anissanya. Wah, buat commerce nih, jadi IG Live kita cuma dikit tua 24 jam nih. Jadi kalau misalkan ketinggalan masih bisa ditonton, tapi dalam waktu 24 jam akan kita take down gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan karena bahasannya pasti menarik, pasti berguna banget dan juga pasti bermanfaat banget buat commerce dan kita semua. Ah, kunci kurang. Hmm, ntar ya. Yes. Tuh, unable to join mungkin. Service. Gimana nih kabar semua? Bentar lagi, udah gak kerasa ya. Udah akhir November nih, ntar lagi Desember. Oh benar, oke. Halo, Halo Kak Anissa, selamat malam. halo, malam. Aku manggilnya apa nih? Kita kan baru Ah, pertama kali ketemu ya. oh iya. Kita kan Kak Anissa, via Kak Anissa virtual bisa, aja. Kak Anissa bisa panggil aku Rizky aja. Aku panggil Kak Anissa Oke, apa nih? Kak Anissa, Kak Fitria, atau ya, apa? Anissa aja. Kak Anissa Anissa ya. aja. Oh Anissa aja. Mm-mm. Aduh. Oke deh kalau gitu, Kak Anissa. Mungkin Anissa bisa perkenalkan diri dulu, nama, terus Mm-mm. status aktifnya di mana, apakah Oh, kalian praktek status apa online, nih? offline. Enggak Oh, tuh. Kalau mau oke, jelasin oke. bagian itu juga nggak apa-apa sih. Oh, di sini bisa Gitu. ini ya, bisa marketing ya. Lo di sini kan di sinilah tempatnya counselor marketing gitu. Ya, Oh, gitu. Oke, seringan. siap. Oh, nggak ditanya, aku pengen ditanya tahu. Oke, boleh boleh silakan Mbak untuk perkenalan diri dulu gitu biar pada kenal kita. Oke. Nih ya, nama aku Anissa Fitria. Panggilannya Nisa. Hmm. Domisilinya sekarang di Bandung. Hmm. Sehari-hari apa ya? Aku sebagai psikolog klinis di Pusat Tumbuh Kembang Anak. Oh, Gitu. Mbak Anissa ada tempat praktek offline-nya juga nggak selain di camp gitu? Di kantor aja sih, di kantor tapi Oh, di Pusat Tumbuh Kembang Anak gitu. oh gitu di situ ya. Ada di Oke. Bandung. Iya. Oh ya di Bandung ya. Aku juga Mhm. dulu sempat setahun di Bandung sih sebelum kuliah. Oh, Jadi kamu stay aku di mana sekarang? aku sekarang di Jakarta. Cuma dulu aku di Bandung di daerah Dago. Waduh, anak Dia gaul kamu. iya Wih. nongkrongnya di Impact di Dago kan tuh. Di situ tuh biasa tuh di situ. Asik. Asik. Oh, Oke kamu deh. kuliah berapa dulu di Bandung Ah, kuliah? enggak, di Bandung aku explore diri, mengenal diri segala macam. Baru kuliah di Medan. Heeh, di USU. Oh, oke. Oke, Oke. sip. Salam kenal Kita, ya Rizky ya iya, dan salam kenal teman-teman juga semua. Nisa. Nah, Nisa, Ya. kita langsung ke topik aja nih. Kan practical happiness in daily life. Ini kayaknya judulnya besar banget nih. Dan mungkin pemahaman kita soal kebahagiaan bisa beda-beda. Kan menurut aku sendiri sih, kebahagiaan itu bisa subjektif banget kan. Nah, kita Mhm. coba satukan dulu definisi kita soal kebahagiaan. Nah, kalau
kebahagiaan itu apa sih Kak dalam sudut pandang psikologi gitu. Oke, aku sebenarnya ini baru pertama kali IG live loh. Oh Jadi tadi iya, ada ada kesalahan teknis. Aku biasanya di Zoom aja gitu. Terus oh di ini Zoom aku ya. jadi agak bingung. Tadi gimana masuknya ya, ini bingung Oh segala macam. iya Jadi iya. mohon maaf Heeh, atas keterlambatan dan kekeliruan teknisku. Ini heeh. nanti aku sambil ada contekan kan boleh lah ya, gitu Iya ya. boleh Jadi lah jadi boleh. sambil aku sambil ngeliat santai aja kita ya. Iya ngobrol Oke. santai. Mm, Jadi happiness apa ya happiness itu ya? Kalau tadi mm, Rizky bilang happiness itu sangat subjektif, iya mm, subjektif gitu ya. mm, Apa namanya? Itu yang membuat kenapa emosi apapun ya, nggak hanya mm, happiness gitu ya, emosi mm, positif, emosi negatif atau sedih atau apapun itu menjadi sangat-sangat sulit untuk dicari kebenarannya, dicari mm. indikatornya apa sih gitu ya. Iya Ketika heeh. seseorang dikatakan oke, kamu happy, kamu nggak happy, kamu sedih, kamu nggak sedih, itu yang bikin Mm, menjadi sangat sulit untuk menetapkan apa sih indikatornya dikatakan seseorang itu bahagia. iya. Sehingga jadi nggak adil rasanya kalau kita membanding-bandingkan kebahagiaan kita sama orang lain gitu. Karena Benar-benar. sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang sangat subjektif gitu ya, dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya perlu diusahakan gitu. Jadi apa ya, bukan sesuatu yang happiness aduh akan datang dengan sendirinya dan segala macam. Enggak. Kenapa tema malam ini kita praktikal? Karena memang itu perlu dilatih gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya happiness itu apa, nanti bisa panjang nih ya kayak kuliah satu semester nih gitu. Satu semester. Satu semester aja aku nggak hatam-hatam gitu ya. Jadi yang pasti kalau misalnya kita membicarakan happiness gitu ya, itu ada di satu payung apa namanya positive emotion atau ada beberapa teori lain mungkin yang menetapkan payung besar family apa emotionnya itu apa. Tapi kalau di satu artikel jurnal yang aku rujuk memang itu ada di bawah payung positive emotion gitu. Itu apa namanya untuk pemahaman awam aja ya biar kita nggak jadi kayak kuliah gitu ya. Nah, apa namanya? Memang kita terbiasa untuk membicarakan hal-hal negatif dalam hidup gitu. Sebenarnya nggak apa-apa karena memang fungsinya apa namanya pemahaman akan hal-hal yang negatif itu sebenarnya kan untuk fungsi survival ya. Karena kenapa kita Iya. akhirnya jauh lebih aware sama emosi takut, emosi cemas gitu. Karena memang kita didesain sebagai human being itu untuk survive, sehingga itu yang memang dalam kehidupan sehari-hari kadang menjadi letak fokus kita di situ. Tapi sebenarnya itu jadi kalau di artikel yang aku baca itu ya, itu jadi memarginalkan, menyisihkan gitu ya, menganaktirikan emosi positif gitu. Karena kita saking pengen survive-nya nih ya manusia, saking manusia itu sangat prone to survival gitu. Jadi fokusnya adalah pada hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Tapi bukan berarti jadinya hal-hal yang sifatnya positif kayak kebahagiaan gitu ya. Kalau yang Rizky kemarin misalnya sampaikan ke aku gitu ya, ada joy, pleasure dan segala macam, itu menjadi seperti dimarginalkan atau dianaktirikan. Sebenarnya itu bukan tanpa alasan juga sih gitu. Penelitian-penelitian tentang positive psychology memang jauh lebih belakangan gitu dibandingkan apa namanya bukan negatif psychology atau psikologi yang membahas mengenai gangguan mental dan sebagainya gitu. Jadi memang positive psychology itu baru dikembangkannya belakangan gitu. Karena akhirnya kita aware juga gitu ya, kenapa sih akhirnya hal-hal yang sifatnya disorder aja yang dibahas, kenapa yang positif-positif akhirnya nggak dibahas gitu ya, jadi seperti dianaktirikan. Nah belakangan berkembanglah itu positif psychology. Nah alasannya kenapa menjadi apa ya hal-hal yang berkait dengan positive emotion dan sebagainya itu seperti baru belakangan gitu munculnya, karena memang secara teoritis gitu ya dari artikel yang aku baca itu memang apa emosi positif itu jauh lebih sulit untuk dideskripsikan satu sama lain. Kayak misalnya gini nih, kalau misalnya aku tanya sama Rizky gitu ya, kamu bisa bedain nggak misalnya kecewa, marah gitu ya, terus apalagi cemas, takut gitu ya, jijik, itu rasanya beda nggak? Kamu gampang nggak membedakannya? Kalau kecewa nih gini rasanya. Iya, kalau aku juga dapat insight kan, memang kita tuh lebih gampang memisahkan mana emosi yang negatif kan, kayak kalau takut itu kan kita ketika lihat sesuatu atau membayangkan sesuatu yang objeknya jelas gitu kan.
itu takut. Terus Mhm. kita merasa takut akan hal itu. Kalau misalkan kita Mhm. cemas itu kan kadang suka abstrak, kita nggak tahu apa yang kita cemaskan, tapi perasaan yang gak enak itu ada Betul, gitu. Kalau betul. Mhm. marah itu kan reaksi ketika kita merasa diperlakukan secara tidak adil atau diserang, kita marah Bisa. gitu. Kalau misalkan Mhm. kecewa kan kalau kecewa tuh kita mengekspektasikan sesuatu, gagal dapat, gagal Mhm. dicapai, kita kecewa jatuhnya gitu. Mhm. Ih, asik ya ngobrol sama kamu ya. Kamu bisa membantu aku menjelaskan. Dulu juga aku anak psikologi, Kak. Oh, oke oke. Iya, Sip, aku sip. juga Jadi, itu sama sekali. Dan aku juga kayak paham oke. banget memang positif psikologi itu beneran baru memang apa ya dikembangkan, Iya, baru baru diteliti sekarang kan. Kita tuh fokusnya sama betul. abnormalitas, sama disorder, sama Betul. ya pokoknya perasaan-perasaan negatif karena memang lebih gampang untuk Mhm. deskripsikan, dideteksi gitu. Kalau ya kebahagiaan Betul. susah banget, kita susah banget bedain mana pleasure, mana joy, mana happiness, mana segala Mhm. macam gitu kan. Mhm. Iya. Jadi emang itu tadi ya, maksudnya kita lebih Hmm. bisa mendeteksi misalnya apa itu kecewa, apa itu Ya. marah, walaupun kita Heeh, mungkin heeh, susah mendeskripsikan lewat kata-kata, heeh, tapi heeh, rasanya kita bisa tahu bahwa itu beda gitu ya, heeh, somehow. heeh. Nah, kalau misalnya sekarang aku tanya sama Rizky, bedanya gembira, Waduh, bahagia, senang, itu waduh, bedanya apa coba? waduh. Itu kan Aku jadi kalau susah ya. iya aku Coba apa ditanya kira-kira? ditanya gitu susah banget. Bahkan pikirannya langsung mengawang-awang jauh ke arah filsafat, ke arah filsuf jauh, Aduh. filsuf itu udah berat. Tapi yang aku tahu sih kayak misalkan nikmat, gembira, senang itu pasti beda kan. Kalau nikmat kan ketika Mhm. kalau menurut aku nikmat itu ketika kita setelah melakukan sesuatu, kita, Mhm. rasanya enak aja kayak makan. Makan kan nikmat kan. Makan tuh nikmat. Mhm. Tidur nikmat gak ya? Kalau buat aku tidur nikmat sih. Terus Aku kalau juga aku tim tidur soalnya. iya Nikmat itu kan, nikmat banget itu. duh. Terus aku jadi ingat tiba-tiba, kayaknya ada kata-kata enak juga kan. Ada kata enak juga untuk Mhm. mendeskripsikan emosi positif gitu. Kalau gembira mungkin Mhm. dapat kabar gembira kayak short term gitu, yang jangka pendek. Kalau Mhm. kebahagiaan bagi aku jangka panjang. Aku bahagia dengan Mhm. hidup aku bahagia dengan apa yang aku lakukan, aku bahagia dengan Mhm. pencapaianku selama ini. Itu kan jangka panjang menurut aku gitu sih. Mhm. Iya, jadi memang itu juga menjadi, jadi wajar kalau kita sebagai orang awam gitu ya kesulitan, karena peneliti-peneliti aja kesulitan gitu ya Iya untuk benar. mendeskripsikan apa sih bedanya gitu ya. Bagaimana sih konsep teoritisnya atau misalnya konstruk teorinya seperti apa sih gitu ya. Itu tadi yang memang nggak akan kelar kalau misalnya Iya. dibahas satu persatu gitu ya. Tapi pada Iya. intinya adalah banyak sekali penelitian itu memang yang menunjukkan bahwa positive emotion, positive affect itu memiliki korelasi dengan apa namanya health atau well-being kayak gitu ya. Jadi banyak sekali penelitian tentang itu. Kalau mau diceritakan jurnalnya juga banyak gitu ya. Jadi intinya adalah emosi positif apapun itu akan memberikan efek kepada kesehatan dan well-being gitu ya. Well-being itu kesejahteraan apa namanya kesejahteraan kita gitu ya. Jadi tampaknya kita kalau membicarakan apa sih bedanya gitu ya, apa sih konstruk teorinya seperti apa sih gitu. Jadi nggak akan selesai juga gitu ya. Jadi intinya adalah mereka memiliki konstruk teori yang berbeda gitu ya. Ada yang misalnya kayak pleasure itu dianalogikan dengan adanya body response gitu. Oh Jadi ya. kalau ada body response gitu ya, misalnya kita ya ada body response itu nama emosinya adalah pleasure gitu. Jadi mereka punya karakter-karakter sendiri sebenarnya gitu ya. Ada lagi kalau di artikel itu aku temukan bahwa joy itu ternyata adalah kata yang bisa dipakai secara bergantian dengan happiness gitu. Itu dari citationnya dari Lazarus gitu ya. Jadi Oke. ada peneliti namanya Lazarus mengatakan bahwa joy dan happiness itu adalah kata yang bisa saling dipakai secara bergantian gitu. Lalu ada lagi emosi positif seperti misalnya kebersyukuran gitu. Itu juga sama gitu ya. Itu apa namanya emosi positif yang relate dengan kedamaian gitu. Oh iya Jadi benar-benar. itu mereka jadi kedamaian, tranquility kayak gitu-gitu ya. Jadi itu mereka memiliki konstruk-konstruk teori yang berbeda gitu. Walaupun pada Iya. prakteknya kadang kita tidak aware satu persatu itu seperti apa. Pada intinya emosi-emosi positif juga memiliki fungsi yang sama
memberikan fungsi yang sama seperti halnya emosi negatif. Jadi emosi itu ada bukan tanpa alasan gitu ya, mau apapun itu pasti mereka akan memberikan suatu sinyal gitu ya, dan juga akan memberikan dampak jangka panjang masing-masing, yang tentu itu banyak banget penelitiannya gitu. Nah, salah satunya kali ini memang kita akan bahasnya gimana sih cara berlatih gitu, karena itu bisa dilatih sebenarnya. Kalau saya merasa hidup saya tidak pernah bahagia, bahagia nggak akan datang sendiri gitu ya kalau Ya, pasti tidak harus kita dilatih. lakukan sesuatu kan. Betul Harus ada gitu. perubahan dilakukan, harus ada praktek yang dirutinitaskan gitu. Enggak, rutinitas bukan berarti repetitif ya, diulang-ulang terus kan gitu. Tapi dilakukan terus-menerus dengan variasi yang berbeda-beda kan gitu. Itu penting karena lama-lama kalau misalkan ya ini enak tapi lu repetitif terus, nggak divariasiin, ya lama-lama juga bosen. Lama-lama nggak Muncul emosi lagi. bosan. Waduh, Marie Kondo ya. Mirip banget ya. Anything you got joy, get rid of it gitu. Oh ya, iya betul. Bentar, aku mau bilang dulu ke Kamers, mungkin ada beberapa pertanyaan. Kamers bisa langsung tanyain aja, kita tampung, bakalan kita jawab entah mungkin di ujung atau di tengah pas lagi pembahasannya nyambung gitu. Jadi tonton terus lah, jangan kemana-mana nih, cuma sejam doang kok gitu. Sisihkan waktu sejam. Lagian follower kamu kan banyak banget ya, ada 70.000 ya, berarti ini akan 70.000 orang yang nonton kita malam ini, Ki. Amin, semoga aja ya, Kak. Amin. Oke. Dan aku tadi balik mau bahas soal kayak pleasure kan memunculkan bodily response kan. Kayak aku jadi inget gitu. Ketika aku dengerin musik yang menurut aku enak banget didengar, kayak kena banget sama aku bisa sampai merinding gitu kan. Itu kan body response juga kan, sampai apa sih bulu kuduk naik gitu, pokoknya gitu lah, merinding gitu. Itu kan salah satu bodily response juga kali ya ketika kita merasakan kenikmatan gitu ya. Betul. Jadi memang ya pada dasarnya semua emosi bisa saja sih memunculkan sangat mungkin untuk memunculkan body response gitu ya. Cuma memang secara konstruk teoritis ya, ketika ada body response itu dianalogikan dengan namanya, labelnya adalah pleasure gitu. Tapi tentunya nggak terbatas pada pleasure saja gitu ya. Bisa jadi pada emosi-emosi yang lain juga memunculkan body response gitu. Kalau misalnya joy atau happiness itu dianalogikan sebagai high arousal emotion. Jadi kebayang nggak sih, intensitasnya sangat tinggi baru dia dilabelkan sebagai joy atau happiness gitu. Jadi itu memang secara konstruk teoritis mereka pasti punya alasan masing-masing kenapa memberikan definisi seperti itu gitu ya. Jadi pada kesehariannya kita kadang susah gitu ya, kita membedakan bentar nih kayaknya bukan bahagia deh, ini cuma pleasure doang, kan susah ya. Kita bisa aja ngomong, wah aku lagi seneng nih gitu kan, kelamaan coy. Kalau bilang aku lagi seneng, lebih gampang nih, kayak mood aku lebih bagus nih, lagi naik nih, kayak itu lebih gampang kan. Itu misalkan kayak kita lagi merasakan sesuatu terus kita coba pisahkan, itu langsung puyeng pasti, nggak jadi seneng, jadi malah kan malah mikir kita, malah mikir ngerasain apa ya ini ya, cari dulu teorinya. Iya, jadi memang ya pada intinya ya seperti itu. Dalam pelaksanaannya kita kadang suka mungkin pemakaiannya akhirnya nggak tepat gitu ya pelabelannya. Tapi oke lah gitu, itu dipelajari oleh memang orang-orang yang mempelajari itu, misalnya katakanlah psikolog atau mahasiswa psikologi dan sebagainya gitu, atau teman-teman yang pengen tahu lebih dalam silahkan searching gitu tentang itu. Tapi dalam praktek kesehariannya kan yang penting gimana cara kita berlatih untuk menciptakan happiness, joy, atau whatever emosi positif yang memang akhirnya relate atau leads to health gitu ya, good health and well-being gitu. Iya, oke. Jadi memang ya bukan tugas sih sebenarnya sih, hal yang perlu kita lakukan atau yang butuh kita lakukan itu kayak cari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bikin sparks joy-nya itu. Nggak mesti joy juga, tapi bisa juga tranquility atau kedamaian. Kayak abis ngelakuin ini merasa tenang, damai, itu kan emosi positif juga, yang lama-kelamaan bakal lead to happiness gitu kan intinya. Betul. Kadang kan sparks joy juga kan susah ya didefinisikan ya. Apa coba? Kita ngelihat baju, oke ini sparks joy, ini enggak gitu kan susah ya. Itu memang sesuatu yang kadang susah didefinisikan gitu. Tapi bisa dipraktek dalam berbagai macam aktivitas. Katakanlah melatih kebahagiaan ketika beres-beres seperti yang dilakukan oleh Marie Kondo misalnya. Itu kan salah satu practical happiness in daily life ya gitu. Benar-benar. Menyingkirkan barang-barang yang udah
nggak sparks joy lagi. Terus ketika kita lihat ruangan lebih lega jadinya kan gitu, ruangan lebih lega, lebih rapi, Betul. enak gitu rasanya kan. Nah enak itu kan Mhm. lama-lama bisa bisa happiness juga kan, kayak Iya, tinggal di betul, situasi betul. yang bagus gitu, tinggal Mhm. di rumah yang gak mesti mewah banget segala macam, tapi enak aja dilihat, itu kan udah cukup bikin bahagia di kehidupan sehari-hari gitu Betul, kan. Heeh. betul, betul. Karena perubahan apapun yang kita lakukan pada lingkungan kita tuh sebenarnya Mm-mm. akan bisa sangat membantu gitu ya, membantu kita Mm-mm. untuk apa namanya, memunculkan emosi positif gitu ya. Jadi kalau kita masih belum bisa mengubah apapun, masih kesulitan untuk mengubah diri kita, ubahlah yang bisa dirubah di lingkungan kita. Misalnya Iya tadi benar-benar. beres gitu ya, atau misalnya tadi melipat baju, membereskan ruangan gitu. Jadi kita nggak usah cari apa ya yang bisa saya lakukan untuk membuat saya bahagia. Start dari hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi oke, misalnya kita dalam kondisi lagi nggak baik-baik aja, terus misalnya kita merasa saya harus ngapain ya gitu ya untuk membuat saya happy, bisa dimulai dari hal yang kelihatan dulu aja gitu ya. Iya. Misalnya tadi Mm-mm. beresin apa yang bisa dilihat, ganti posisi kamar dan sebagainya itu juga salah satu cara gitu ya yang bisa dilakukan untuk practical daily happiness thing gitu. Mungkin buat commerce yang terbiasa sama kayak apa sih namanya, sensitif banget sama emosi yang negatif kali ya, bisa gerak Mhm. dari apa sih yang bikin kamu kesel hari itu, dan yang hal itu bisa kamu ubah nggak? Kalau misalkan kamu ubah, atau kan kita lakukan sesuatu terus ketika beres atau selesai masalahnya bisa spark joy. Contoh gampangnya Mhm. kayak kita lihat lemari kok acak-acakan banget sih, kesel liatnya, ini beresin Mhm. gitu, atur sesuatu Mhm. secantik mungkin atau seindah mungkin, pas kita lihat lagi kan, ini kan enak. Ketika kita merasa Mhm. kan enak lihat, berarti muncul emosi damai, emosi Betul. lega gitu, emosi yang seneng gitu, bisa juga dari situ gitu kan, ke kehidupan Bisa. sehari-hari. Heeh. Bisa. Dan itu harus di apa ya? Dilatihkan terus gitu. Kita harus Heeh. mencari cara terus. Kayak misalnya selama WFH ini gitu ya, aku udah Heeh. berapa kali ganti posisi kamar. Ganti Oh, oke. posisi kamar, ganti posisi meja belajar, ganti posisi meja kerja, beli apa namanya, beli hal-hal yang biasanya nggak pernah di kamar, jadi aku beli tanaman lah apalah segala macam gitu ya. Itu dalam rangka untuk mencari apa sih supaya nggak bosen gitu, karena aku kayaknya di Iya. rumah terus gitu ya, berbulan-bulan harus kerja dari rumah, nggak bisa ketemu Iya. sama siapa-siapa. Karena caranya Benar. supaya supaya dicari gitu ya, supaya betah di rumah, supaya at least muncul tadi ya, misalnya pleasure atau misalnya muncul apa namanya, kesenangan dan segala macam gitu. Akhirnya itu dilakukan untuk ganti posisi meja belajar berkali-kali, meja kerja, lalu beresin lemari, itu pun terjadi gitu, yang sehari-hari nggak jarang terjadi, ini jadi terjadi, jadi terjadi gitu ya. Terus merapikan apa namanya, nyapu gitu, karena ya mau gimana ya, dengan kondisi seperti ini kita yang bisa kita rubah adalah hal-hal yang dekat dengan kita dan yang kelihatan sama kita gitu. Nah, salah satunya adalah itu tadi, meja kerja. Ini sama Iya banget sih, sama berapa nih. kali. Beberapa kali Bener, juga nih. bener, bener, Kalau aku bener, sih bener, memang, bener. kalau aku sendiri yang ku ubah-ubah posisi tuh kayak meja kerjaku sih, meja kerjaku ini kamar. Di meja kerjaku Mhm. ini kamar tuh kadang berantakan banget, bisa segala macam. Aku kalau aku jujur pribadi yang berantakan yang tertata. Jadi meskipun berantakan, tapi aku tahu Gimana, letak gimana? barangnya, Berantakannya berantakan tertata. yang tertata. Kalau menurutku gitu. Jadi aku berantakan, memang menurut orang berantakan, tapi aku tahu letaknya di mana gitu. Kalau jadi misalkan cari sesuatu Hmm. langsung terkoneksi, oh ini di sini, oh di sini. Tapi kalau misalkan ketika beresin sama orang lain, aku langsung bingung. Ini di mana, aku tiba-tiba rapi. Kadang-kadang malah kesel sih kalau, tapi itu gara-gara orang lain yang beresin, karena kan kita nggak apa ya, Mhm. nggak involve langsung di situ kan. Oke. Jadi Kamu eh enaknya berantakan yang tertata tuh enak ya. Aku udah kalau ya berantakan Bu, nggak tertata. karena kalau ketika meskipun berantakan, aku tahu gitu letak barangnya di mana. Jadi aku kalau mau cari sesuatu, aku nggak kepayahan sih. Itu Hmm. itu aku, mungkin orang lain beda lagi kan. Iya, Eh, justru itu. Mungkin bisa juga kayak eh, misalkan kalau orangnya udah terbiasa merapikan lemari atau merapikan baju, Hmm. bisa dicoba divariasiin kayak rapiin bajunya tuh sesuai dengan warna gitu. Yang warna ini Hmm. di sini, yang warna ini di sini. Mungkin ada commerce yang bajunya warna-warni gitu kan, kayak pink, kuning, biru, apa segala macam, bisa diatur sesuai warna.
gitu. Mhm. Mungkin bisa Itu gitu Kak, juga bisa juga kali. bisa. Itu terjadi juga sih sama aku. Jadi Oh, selama Kak. WFH ini aku dua kali ganti layout Heeh, lemari baju gitu ya. Padahal sih nggak ada heeh, yang lihat, cuma diri sendiri doang aja yang lihat heeh. ya. Tapi itu somehow memberikan walaupun bukan kedamaian yang gimana-gimana ya, tapi jadi Heeh. punya me time juga dari Iya. segala ke ke apa ya, ke rutinitas sehari-hari yang bikin Mm-mm. bosen gitu ya, rumah, dapur, ruang tamu, ya kamar, halaman itu lagi gitu ya. Dengan Heeh. setidaknya kita merubah layout apa namanya lemari, walaupun misalnya nggak ada yang lihat, tapi itu jadi sesuatu yang buatku ternyata Hmm. enak juga ya kalau kayak gini posisinya. Nanti kalau Heeh. setelah berapa bulan dirubah lagi. Jadi aku pernah ngerubah berdasarkan warna udah pernah, Heeh. berdasarkan Oh, kategori udah pernah oh, gitu ya. Ya kategori bahan akhirnya ya. Kategori cari-cari bahan. aja gitu, cari-cari kegiatan yang membuat apa namanya menjadi lebih happy gitu ya, menjadi lebih enak lah di rumah. Dan itu enggak, itu ada evidence base-nya. Jadi apa namanya, jangan meremehkan hal-hal yang sifatnya seperti itu Kecil. gitu ya. Heeh, heeh. Betul, betul. Karena itu sebenarnya ada evidence base-nya. Jadi ada Iya. penelitiannya. Itu kecil, tapi kalau dilakukan secara rutin dan kita apa namanya mencari sesuatu yang baru terus ya Heeh. dari kegiatan itu sebenarnya akan memberikan dampak yang bagus gitu ya untuk Heeh. kesehatan mental kita gitu. Karena kalau misalnya kayak kita beresin baju tapi kita beresin bajunya nggak sambil, mungkin sering dengar kali ya, mindful gitu ya, jadi Heeh. beresin baju tapi asal beresin aja, kita jadi nggak berterima kasih misalnya sama baju Iya. kita yang ternyata, Heeh, heeh. oh selama ini baju ini loh yang selalu menemani pekerjaan aku misalnya kayak Heeh. gitu. Atau misalnya kalau kita nggak mindful atau kita misalnya sambil beresin baju pikirannya kemana, ya baju mungkin akhirnya ngelipetnya nggak enak, salah terus dan segala Iya. macam gitu. Jadi memang semua kegiatan itu perlu di apa ya, untuk memberikan apa hal positif kepada kita, tentunya kita harus menyiapkan diri dan Heeh. harus apa ya, benar-benar hadir dalam kegiatan itu, Ya, kegiatan apapun sebenarnya. bener-bener mindful lah pokoknya. Kamu itu baru aja kemarin sih kita bikin webinar mindful kan. Mhm. Terus di Oh, dalam pas webinar banget. itu kita Mhm. sambil coba praktekin mindful eating. Jadi kayak ini sayang Mhm. banget sih kemarin kamu nggak ikutan padahal seru banget tuh mindful eating. Jadi kayak kita pas semua peserta itu siapin makanan yang kita pegang, yang mau kita makan. Terus sebelum kita makan kita tutup mata, pegang makanannya apa teksturnya, apa baunya. Terus pas Ya, kita makan kunyah bener-bener sampai kayak gimana tekstur di mulut, rasanya seperti apa. Jadi biar hadir full 100% hadir ketika makan gitu. Kalau misalkan betul. kayak Jadi, rapiin baju kan kita bisa mindful dengan cara kayak pegang bahan bajunya seperti apa kan bisa lembut banget atau bisa kasar kayak bahan jeans atau bahan katun, wool segala macam kita pegang-pegang. Kadang juga bisa cium baju juga kan masih yang apalagi yang baru banget dicuci atau baru banget diambil dari laundry kan parfumnya tuh kan kenceng banget tuh kan kadang kencang bisa banget ya. enak kadang bisa nggak enak sih kayak terlalu kencang baunya kan juga nggak enak kadang bisa nggak enak juga gitu. Mhm. Em, Kayaknya menurut aku practical happiness in daily life itu kayaknya hubungannya ketat banget kayaknya Kak, sama self care kali ya kan self care bisa Betul. bisa bisa sparks joy juga tujuannya kan itu biar bisa sparks joy terus kita senang gitu ngelakuinnya ya. Iya betul. Kita Heeh. anak-anak dari Kondo ya hari ini ya. Pokoknya spark Iya, joy banget. sparks joy yang penting kan emosi positifnya muncul gitu ya nggak mesti Oh joy benar juga. benar benar. Heeh, Iya, yang penting sparks aja ya. iya. Jangan sampai spark yang emosi negatif sih gitu. Iya betul, happy happy aja dong kita. Ya jadi bener banget, Heeh. self care itu sebenarnya nggak perlu pakai kegiatan yang apa ya, yang heboh Heeh. heboh, misalnya katakanlah harus ke Bali gitu ya, atau harus ke luar negeri, aku harus makan di hotel mewah, itu Aduh, baru aduh. spark joy buat aku gitu ya. Karena spark joy buat aku, ya udah makan pepes juga enak-enak aja gitu ya, kalau Iya. memang kita makannya beneran di situ gitu ya, makan Heeh. tahu juga nggak masalah gitu, Heeh. sama makannya apalagi sama keluarga misalnya gitu ya, bisa menghabiskan waktu quality time. Jadi Heeh. sebenarnya kegiatan apapun itu bisa menjadi resource untuk practical happiness gitu. Itu sih intinya Heeh. sebenarnya. Kalau buat aku kan misalkan kayak ngomongin soal makanan kayak nggak mesti makanan mewah-mewah banget. Bahkan Mhm. bagiku makan Oreo aja itu bisa enak banget sih. Kalau misalkan aku makanannya nikmatin banget kan.
Aku emang suka Jadi kamu suka cemilan semua stepnya manis-manis gitu. Iya, diputar, dijilat. diputar celupin. Tapi ya memang aku rasain dulu bener rasa manisnya Oreo itu seperti apa, terus kerennya gimana. Mhm. Itu Mhm. apalagi misalkan makannya tuh sambil dengerin musik, buat aku tuh enak banget sih. Itu bisa bisa Mhm. bisa sparks joy lah buat comfort juga buat aku gitu. Kalau aku gitu sih kalau misalnya Iya, makanan kan. Kalau di kamu benar. sendiri sih konten kamu itu kita bikin soal self care itu ada formulanya yang doable, Mhm. doable alone dan juga bisa dilakukan setiap hari gitu. Jadi nggak mesti Mhm. harus ada orang lain dan juga nggak mesti apa ya maksudnya dan bisa dilakukan setiap hari gitu. Jadi supaya Mhm. rutin gitu kan, nggak kelang-keling atau nggak bolong-bolong. Jadinya kan kalau bolong-bolong lama-lama ya nggak efeknya kurang berasa gitu. Iya, betul betul. Jadi intinya adalah jangan capek untuk mencari Mm-mm, apa mm-mm, resource yang bisa membuat spark joy. Yang pada awalnya mm-mm. mungkin kita nggak ngeh kalau itu bisa memberikan apa namanya emosi positif buat kita gitu ya. Jadi cobakan aja gitu. Karena salah satu yang aku juga dapatkan selama WFH ini yang akhirnya spark joy itu adalah aku tidak pernah, aku jarang sekali memasak gitu ya, jarang sekali ke dapur gitu. Mm-mm. Semenjak WFH ini ngelihat orang tua di dapur terus kan pada awalnya tuh kayak aduh masa aku nggak bantu gitu ya, akhirnya Mm-mm. bantu Mm-mm. gitu ya, dan lama-lama ternyata tidak semua masakan aku merasakan membuat sparks joy gitu ya. Ada Mm-mm. orang yang mungkin memasak apapun itu menjadi sparks joy buat dia gitu, tapi buat Iya, aku tidak gitu ya, dan itu nggak iya. masalah gitu. Itu ya Kita nggak bisa betul juga betul ngomong, bisa. nggak bisa Mm. juga kita memaksakan orang kayak misalnya, ayo udah pokoknya masak aja itu akan membuat kamu happy. Kenyataannya tidak semua Mm. orang mungkin merasakan itu. Atau misalnya kayak, udah baca aja itu akan bikin kamu happy. Untuk orang-orang yang tidak senang membaca mungkin tidak mendapatkan apa namanya perasaan enjoy dari situ gitu ya. Jadi Mm. ternyata setelah berkali-kali menemani mamaku ke dapur, hal yang membuat aku enjoy itu adalah nasi goreng. Oh, Gitu ya. Jadi ketika yang lain tidak membuat sparks joy, itu nasi goreng mm. membuat aku sparks joy. Oh, Jadi oke. ya udah aja gitu, mama aku hampir Mm. tiap hari makannya nasi goreng kalau lagi malas masak, minta tolong sama aku gitu ya, ya udah harus terima aja gitu makannya nasi Mm. goreng, karena itu akhirnya membuat aku happy. Karena kalau yang Mm. lain aduh jadinya aku pusing gitu ya, jadinya aku nggak enjoy, ya ngapain gitu. Jadi memang itu harus selalu dicari, pada dasarnya kita nggak pernah tahu apakah kegiatan itu akan memberikan kita apa namanya memberikan kita emosi yang positif atau enggak kalau nggak dicobakan. Intinya Iya. kadang kita suka males untuk Mm. bergerak pertama kali dan untuk mencari itu kan energinya besar Iya. ya Ki. Iya. Gitu. Malah Itu yang bikin malah kadang-kadang capek. tahap tahap awal untuk taking the lead-nya itu susah banget karena aduh mager besok aja, aduh mager besok aja Oh, gitu. itu Itu aja banget. terus. Itu banget. Betul betul. Itu banget, itu banget. Jadi memang Mm-mm. nyoba dulu, coba Iya, dulu, coba dulu. apa namanya, ya take steps dulu. Kalau Mm-mm. ketika pertama kali nggak nyaman ya jangan berhenti gitu, karena kita perlu mencari apa sih yang membuat saya nyaman. Ketika itu nggak nyaman nggak masalah gitu, karena dengan Mm-mm. proses itu kita jadi belajar sebenarnya, kita tahu siapa diri kita. Oh ternyata saya nggak Iya, suka ini iya benar gitu. benar benar. Jadi mengenal diri Ternyata sendiri saya juga kan. betul. Jadi kita nggak usah berorientasi pada hasil, tapi prosesnya aja gitu ya. Ketika oh ternyata saya kok nggak suka ya proses ini ya gitu. Kok saya nggak suka ya masak ini, kenapa ya gitu. Mm-mm. Bukan berarti saya nggak suka masak gitu. Jadi kita Iya, perlu hati-hati dengan apa generalisasi bahwa saya nggak suka iya. masak. Bukan berarti secara keseluruhan saya nggak suka masak gitu ya. Mungkin ada Mm-mm. beberapa hal yang saya tidak suka gitu. Tapi yang lainnya ternyata saya suka gitu. Jadi teruslah mencari apa yang bisa kita maknai dari kegiatan tersebut. Pada akhirnya nggak ketemu juga nggak masalah, kita kan jadi dapat kesempatan untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Ternyata saya nggak suka kalau melakukan ini, saya nggak suka melakukan ini, dan itu ya sudah nggak apa-apa gitu, kita kan jadi Iya, belajar iya gitu. benar-benar. Kalau kalau ngomongin masak sih aku juga dulu kan gara-gara WFH ini sih jadi beneran nyoba-nyoba masak gitu. Dan memang Iya kan ya, suka gitu. lebih Iya, murah iya. soalnya coy. Lebih murah daripada pesan-pesan makanan GoFood atau GrabFood terus kan itu. Betul Wah, betul. itu boros banget. Bahkan Iya kadang benar. kalau aku sih suka proses masak itu ketika numis bawang sama cabai. Baunya tuh harum banget buat Wangi aku. banget, itu wangi banget. Nah itu Itu beneran wangi loh, banget. aku juga seneng, seneng aku sumpah. Iya kan? Prosesnya setelah itu Nah, aku kasih ke orang lain, bagian numis iya. aku suka. Cuma karena aku tinggal sendiri ya mau nggak mau aku harus memasak sampai habis. Tapi ketika Oke. aku mikir kan,
kalau masak yang ribet-ribet malesin, mungkin coba masak yang lebih simpel gitu, yang Mhm. banyak nggak banyak otak-atiknya bumbunya. Oh ternyata enjoy di situ. Yaudah aku ngelakuin hal itu. Jadi aku ulangi perlakuannya, tapi aku cari variasi berbeda. Karena memasak itu kan variasi banyak, kayak resepnya banyak. Meskipun Mhm. prosesnya bisa jadi sama, tapi kan bahannya bisa bisa beda-beda. Kombinasinya bisa Mhm. beda-beda. Itu yang bikin aku sparks joy, kayak tahu hal Betul, baru yang oh ternyata gue suka makanan yang diginiin. Oh gue ternyata suka makanan betul, yang bumbunya seperti ini gitu. Tapi aku betul, tetap fokus sama masak yang simple, yang nggak ribet-ribet. Misalkan kayak masak rendang, itu kan panjang banget itu, apa sih namanya, prosesnya gitu. Itu ribet banget gitu mhm. kalau buat aku. Mhm. Jadi aku fokus ke hal yang masak simpel-simpel aja. Tapi yang penting seneng aja buat aku. Mhm. Betul, and that's fine gitu ya, that's fine Iya, ketika kamu nggak suka dengan itu, nggak masalah gitu ya. Karena ya lakukanlah hal-hal yang kamu sukai selama itu tidak berbahaya, iya, tidak harmful buat diri sendiri ya kenapa enggak gitu. iya Kalau buat benar aku ya. sih tidak masalah gitu. Itu sih mungkin ya. Terus mungkin hal lain selama selama WiFi ini apa ya? Media sosial sih kadang ya. Iya media Media sosial sosial. tuh kadang media sosial itu menjadi teman setia selama WFH ya, jadi lebih sering buka media sosial dan kadang banyak informasi di media sosial yang juga akhirnya bikin nggak happy gitu. Bikin nggak Uh, happy dalam artian kita nggak minta untuk informasi itu keluar, tapi ya kita nggak bisa ngatur juga, kita nggak bisa kontrol juga ketika ada informasi yang membuat kita tidak menyenangkan, tidak sparks joy kalau kata Iki tadi ya. Jadi kadang akhirnya muncul informasi yang membuat kita, aduh kok aku keganggu ya gitu ya, aduh kok aku nggak nyaman ya dan segala macam gitu. Nah sebenarnya media sosial itu bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu ranah untuk berlatih kebahagiaan atau practical happiness in daily life gitu. Asalkan kita tahu bagaimana cara menggunakannya gitu ya ya. benar-benar. Nah, jadi sebenarnya media sosial itu tadi ya, kita kita memang kadang tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari media sosial kita gitu ya, tapi sebenarnya media sosial itu bisa sangat-sangat membantu untuk berlatih itu tadi, mencari mencari apa, hal yang menyenangkan dalam keseharian gitu. Misalnya adalah media sosial itu ternyata bisa dipakai untuk merich teman-teman yang sudah lama kita nggak reach. Kayaknya waktu awal-awal WFH tuh banyak banget tuh di media sosial yang misalnya nge-tag video call sama teman Oh iya SD, benar-benar. Teman SD reunian sama reunian. itu banyak banget ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu yang sparks joy sebenarnya gitu. Jadi apa namanya, alangkah sayang sekali kalau kita diberikan kemudahan teknologi lalu kita apa namanya, melihat dari sisi aduh banyak informasi yang saya nggak suka dan segala Iya. macam. Iya, kalau informasi yang nggak suka gitu ya, kita bisa mute, kita bisa unfollow ya, dan Iya itu bisa nggak hide apa-apa. juga, bisa block juga gitu. Betul, betul. Kita diberikan keleluasaan untuk mengontrol itu semua gitu ya. Mungkin memang ketika muncul kita nggak bisa kontrol, tapi setelah itu misalnya kita melihat, oh kayaknya akun ini tidak sparks joy ya buat saya gitu ya. Kok kayaknya informasi dari orang ini tidak membuat saya damai ya. Ya buat apa gitu ya? Buat apa Bisa di dikit? Ya hide. udah hide aja. Betul, karena kita mau melatih hal-hal yang menyenangkan buat kita, mau memunculkan hal-hal yang positif buat kita, dan itu nggak dosa, nggak ada di Iya, dalam agama manapun memfollow itu unfollow itu dosa gitu, nggak ada enggak, gitu. Jadi enggak kan. jangan jangan memberikan dogma-dogma yang sebenarnya kita sendiri yang memberikan itu kepada diri sendiri gitu ya. Jangan memberikan tuntutan-tuntutan yang sebenarnya menghalangi kita untuk mencari spark joy dalam kehidupan gitu. Nggak masalah nge-hide untuk sementara misalnya, nggak masalah unfollow, tidak masalah, apalagi aku kurang aktif di sosial media, jadi nggak masalah untuk melakukan hal-hal itu Uh, gitu. kalau karena aku kerja di, ya aku kan aku kerja di bagian media sosial kan. Jadi aku sedikit-sedikit aku tahu lah gimana cara kerjanya gitu. Aku mau kayak misalkan mau bagi tips aja nih buat kalian yang suka browsing di Facebook atau di Instagram atau di TikTok gitu. Kita tuh cukup nge-like hal yang kita suka. Jadi supaya logaritmanya itu menyesuaikan dengan apa preferensi kita. Kalau dulu aku pakai Wah, kalau dulu aku pakai TikTok itu cuma buat lihat video-video kucing karena aku emang suka kucing dan aku di apartemen gak bisa pelihara kucing, jadi aku mengkompensasinya dengan cara lihat video kucing yang lucu-lucu. Jadi pas aku buka TikTok, aku scroll, aku nge-like-nya yang kucing-kucing doang, yang nggak kucing nggak aku like gitu. Jadi lama-lama
yang muncul di TikTok aku tuh cuma video kucing doang, yang lain nggak muncul. Jadi No, itu kan ya berarti salah gitu. satu kita mengontrol Oh. apa yang kita lihat, dan itu masih di jangkauan yang kita. Mungkin beberapa kali ada miss-missnya, tapi ya kan ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol, dan jangan dipaksakan gitu. Mhm. Iya Ini juga betul. ada juga nih Kalmers yang bilang gara-gara WFH dia beli kelinci gitu biar Sparks Joy pas lihat kelincinya macam loncat gitu. Nggak Itu apa-apa itu nggak maksudnya apa-apa kan? paham pun nggak masalah gitu kan selama memang bisa berinteraksi dengan makhluk hidup lain gitu ya. Kalau kita nggak bisa Iya. interaksi sama manusia tapi bisa Mm, interaksi sama binatang peliharaan, kenapa enggak mm, gitu. mm. Karena itu juga sih salah satunya memang ketika kita berinteraksi itu sebenarnya apalagi ketika interaksinya memberikan dampak yang Makanya, positif, itu bisa membantu kita untuk practical happiness sebenarnya gitu. Cuma kan iya. kalau lagi WFH gini kan susah banget ya. Mm-mm. Tapi yang menarik itu sebenarnya adalah kalau misalnya apa namanya berinteraksi itu sebenarnya nggak mesti sama orang yang kita kenal Oh iya, gitu. benar-benar. Jadi sebenarnya bukan dengan siapanya ya dengan siapanya oke. Kalau misalnya kita memang memiliki apa namanya emosi positif dengan orang lain lalu kita berinteraksi sama dia gitu ya, kita akan memberikan dampak yang positif juga buat kita, itu nggak masalah. Tapi sebenarnya berinteraksi dengan siapapun ya, asalkan kualitas interaksinya itu baik, itu akan memberikan sparks joy yang seperti tadi Kiki bilang Iya, gitu benar. ya. Kayak misalnya gini, aku nggak tahu apakah teman-teman di sini itu ada buktinya, ada bukti penelitiannya bahwa kita kadang kesepian karena aduh nggak bisa ketemu temen ya gitu, aduh nggak bisa ketemu sama pacar ya, aduh nggak bisa ketemu sama teman kerja ya, atau misalnya nggak bisa ketemu sama orang lain gitu ya yang kita kenal gitu ya. Sebenarnya tidak begitu, karena kita bisa tetap melakukan interaksi itu walaupun beda antara ketemu langsung sama nggak ketemu langsung ya. Bisa misalnya dengan media sosial tadi kita apa namanya akhirnya reach out temen yang udah lama banget, itu kan juga bisa memberikan emosi positif ya, nostalgia dan segala macam gitu. Tapi ada hal lain yang sebenarnya menarik, kita bisa membangun atau berlatih kebahagiaan dalam keseharian itu lewat interaksi dengan orang-orang yang justru kita nggak kenal gitu. Jadi itu sebenarnya akan sangat-sangat membantu, karena biasanya kalau kita berinteraksi sama orang itu apalagi yang nggak dikenal, itu kan biasanya sekenanya ya, sekenanya dalam artian kita tidak benar-benar hadir untuk orang itu gitu. Dalam artian ya udah ada satpam lewat, kita cuma Pak gitu, tanpa benar-benar misalnya kita hadir untuk satpam itu gitu ya, kayak cuma sekedar lewat aja. Atau sama ibu-ibu warung ya, sama ibu-ibu sayur gitu ya, kita cuma ibu gitu doang. Kita tidak benar-benar hadir untuk berinteraksi dengan orang itu, alias cuma sekedarnya aja gitu kan. Jadi apa namanya, sebenarnya bukan itu yang dicari dari sebuah interaksi ya. Yang dicari adalah bagaimana kita benar-benar hadir untuk interaksi itu, sehingga sebenarnya dengan siapapun, kalau memang kita benar-benar hadir untuk interaksi itu akan membangun sparks joy tadi, akan menimbulkan perasaan atau emosi positif dengan siapapun ya, dengan tukang sayur, dengan satpam gitu ya, dengan supir tetangga. Dan itu dicobain deh gitu, dicobain karena itu juga menjadi salah satu andalan aku untuk berinteraksi dengan orang yang nggak aku kenal ketika memang aku sedang benar-benar capek dengan interaksi keseharian gitu. Mungkin Iki pernah punya pengalaman kayak gitu? Nah, aku juga mau sharing sih. Kadang aku ada keperluan kadang keluar, tapi ya tetap prokes gitu kan, tetap prokes kesehatan segala macam. Ketika aku jajan sesuatu atau ada keperluan ngomong sama orang asing, aku kadang-kadang suka iseng nanyain kayak buka sampai jam berapa mas, kayak banyak yang beli, kayak biasa yang sering habis apaan gitu. Aku emang mungkin aku ada ekstrovert sedikit kan, jadi emang suka ngobrol sama orang asing seperti itu sih. Aku emang suka SKSD. Kadang mungkin orang lihatnya kayak apaan sih ini anak, kayak nggak kenal ngomong-ngomong gitu. Tapi ada juga loh orang yang suka digituin loh. Kadang kita bisa tahu cerita-cerita menarik yang out of the box aja rasanya, kayak betul. kalau nggak gue tanya hal ini gue nggak bakalan tahu mungkin. Atau kayak yang paling lucu itu kalau misalnya kita tanya sama pedagang asongan atau penjual ya pinggir jalan yang kerja sampai malam, karena
ini cerita agak-agak horor dikit. Karena mereka suka lihat penampakan sesuatu kan. Nah, buat kalian Calmers yang suka horor, itu bisa jadi kayak pengalaman yang seru aja gitu dengerin cerita horor dari orang lain gitu. Obrolan random itu Mhm. yang gak dikenal itu bisa spark, bisa bikin happy juga. Kayak wah gila Betul, ternyata ada yang seperti ini gitu loh. Nah tuh kayak betul, kayak betul. ada yang komen juga nih betul justru orang obrolan random dengan orang yang bukan dikenal sehari-hari juga bisa bikin happy karena nggak nyangka aja gitu kan dapat informasi Betul. baru gitu. Betul, betul banget. Aku pernah punya Heeh. pengalaman sama tukang es kelapa, Ki. Jadi aku Oke pernah tuh dalam gimana tuh? kondisi rudet, rudet tuh pusing, pusing banget Oke, gitu ya. heeh, heeh. Lagi benar-benar dalam kondisi kesel, marah, tapi nggak mungkin kan aku meluap-luap gitu ya. Heeh, heeh, Nah, waktu itu selesai selesai praktek, belilah aku es kelapa gitu. heeh. Dalam kondisi pusing itu nggak tahu mau ngapain, ngelihat tukang es kelapa depan depan mataku, aku menghampiri tukang es kelapa itu, bapak-bapak, Heeh, dan udah sore dan hujan gitu ya. heeh. Terus aku ngobrol sama tukang es kelapa itu, bapak hujan masih jualan, aku bilang gitu kan. Tanpa aku sangka-sangka jawaban bapak Hmm, itu, cari apa? apa sih Neng di hidup ini? Gitu. Waduh. Aku yang aku yang lagi aku yang lagi pusing, yang lagi emosi ya, yang lagi emosi, lagi diubun-ubun banget. Pas bapak itu tukang es kelapa, hujan-hujan di pinggir jalan, Heeh. nuangin es kelapa buat aku yang lagi maki-maki kehidupan tanda kutip gitu ya. Iya, Bapaknya bilang heeh. gitu, cari apa sih Neng? Gitu ya, ya diusahain aja yang bisa diusahain gitu. Lagian kan lumayan saya bisa apa namanya ngasih es kelapa buat Neng yang lagi haus segala macem. Itu Iya buat aku juga. adem banget, buat aku adem banget ya. Kok aku nggak Heeh, bersyukur sekali ya gitu. Kok aku ingin heeh. memaki-maki kekesalanku sendiri ya. Sementara bapak ini gitu ya, bapak ini yang hujan-hujan jelas-jelas aku tanya juga gitu ya, Bapak rumahnya di Ya. mana, berapa anak, istrinya kerja Heeh. apa, yang at the end aku tahu bagaimana kehidupan Bapak ini, dia masih bisa memberikan, apa ya, memberikan kalimat yang membuat aku, astagfirullah kok aku nggak bersyukur banget ya, gitu ya. Heeh, Jadi heeh. itu Bener, seperti bener, bener. mendapatkan tamparan gitu ya, dari entah dari mana gitu ya, sepertinya itu membuat aku jauh lebih, ayo dong gitu ya, jangan Heeh. jangan tiap-tiap terpuruk aja gitu ya. Jangan tiap-tiap mengutuk hal-hal yang memang kadang tidak membuat apa ya, tidak membuat happy. Ya nggak masalah, tapi jangan Heeh, heeh. diperpanjang gitu. Heeh, Karena heeh. tiba-tiba ada orang yang kalau aku nggak beli es kelapa dan aku nggak negur dia dalam artian aku cuma beli dan tidak hadir untuk bapak itu untuk berinteraksi, mungkin aku nggak akan pernah dapat pelajaran itu. Dan habis itu Heeh, aku merasa kayak oh ya udah buat apa sih gitu ya, akhirnya aku malah heeh. ngobrol panjang sama bapak itu tentang kehidupan. Coba ngapain gue kuliah Iya, bener. jauh-jauh ya kalau tukang es kelapa bisa memberikan makna hidup luar biasa. Jadi jangan Bener, jangan bener. ragu untuk approaching stranger gitu ya, karena Iya. kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan orang lain berikan kepada kita gitu. Heeh. Kalau memang tidak memberikan, ketika kita approaching stranger lalu dia tidak memberikan apa namanya kesan yang baik, ya sudah gitu Ya ya. udah Maksudnya stop nggak usah jadi aja bahan. gitu. Heeh. Betul ya udah stop aja. Kita punya kontrol kok untuk tidak Heeh. melanjutkan interaksi itu gitu ya. Iya, Makanya orangnya nggak bener-bener. nggak open sama saya, nggak masalah gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apakah tiba-tiba orang itu benar-benar open ke kita dan justru malah memberikan sesuatu yang kita nggak pernah harapkan. Itu sesuatu Heeh. hal yang sangat membantu kita untuk cultivating itu apa ya, untuk memupuk gitu ya, untuk Heeh, heeh. memupuk emosi positif gitu. Dan buatku hari itu aku merasa terberkati banget bahwa ya inilah memang interaksi, kekuatan interaksi itu luar biasa Iya, iya. gitu. Interaksi yang Gitu. random, Jadi, yang random sih itu bisa out of the bener, box banget. ini Aku dulu benar bahkan, banget, cobain, asik eh banget. aku bahkan dulu kayak pernah ngajakin ngobrol satpam komplek gitu, terus Hmm. eh dari obrolan itu aku bisa tahu kayak segala macam gosip yang benar-benar kayak ternyata ada gosip seperti ini gitu di daerah sini kayak nggak usah jadi badan intel deh, cukup tanya satpam aja dia ngapain aja gitu seharian bisa lihat apa aja gitu. Itu juga informasi baru yang kalau buat aku sih itu spark joy sih karena aku orangnya memang kepoan penasaran kan. Ya tahu sesuatu Hmm. yang baru kayak lucu ya ternyata. Itu spark joy buat aku gitu. Itu bikin aku Hmm. senang gitu sih. Iya, Memang itu memang sangat coba. subjektif sih, apa yang Iya, membuat subjektif orang banget itu. memang. Ya. Jadi memang Betul. Calmers gak mesti ikutin apa tips kita, tapi Calmers ini kita lebih kayak ngasih insight kalau ada sesuatu hal yang bisa kamu coba dan Mhm. ternyata itu bisa spark joy sebut. Jadi jangan kebanyakan ngerem, jangan kebanyakan
sabotase diri sendiri kayak udah ngapain kan kayak Mhm. gitu, kayak buang-buang energi, kayak buang-buang apa nggak aman segala macam. Tapi coba aja dulu selama dalam batas wajar dan apa ya, dan kita masih bisa kontrol, gas aja. Mhm. Heeh, Betul, dan itu gas nggak aja. harmful buat kita gitu ya. Iya, Jadi nggak heeh. masalah gitu, nggak masalah untuk itu. Itu sih mungkin apalagi ya? Mungkin kamu ada yang lain nggak Ki yang bisa kamu praktekkan dalam Eh, kehidupan sehari-hari? kalau akan misalkan ini dalam konteks berbuat baik ya gitu, kita mencoba berbuat baik sama makhluk hidup, baik itu tanaman ataupun hewan ataupun orang lain gitu. Mhm. Dulu Mhm. aku jadi ingat ya tiba-tiba cerita temanku dulu, dia tuh kalau kemana-mana bawa makanan kucing, itu buat Mhm. kasih makan kucing random-random gitu, buat dia seneng gitu kasih Mhm. makanan itu. Dan Mhm. tanpa disangka-sangka ada seseorang kayak ibu-ibu lihat dia ngasih makanan kucing, dia dikasih duit sama si ibu-ibu itu, Nina buat Tuh beli kan? makanan kucing lagi, dan dikasih Mhm. duitnya tuh bukan duit yang kecil tapi yang gede, yang 100 ribuan gitu. Mhm. Sementara makanan kucing paling berapa sih, kayak sekilo kayak cuma belasan ribu kan itu. Ya Mhm. mungkin uh, kita nggak harus habisin itu semua jadi makanan kucing kan, bisa juga buat makanan kita juga gitu. Tapi kan Mhm. ada rezeki, ternyata ada karma baik gitu setelah kita melakukan kebaikan itu yang buat kita senang Iya, gitu. betul, betul. Betul, betul, betul. Aku juga percaya sih kalau hal Mm-mm. baik apapun yang kamu lakukan itu akan membawa karma atau apapun itu ya, akan membawa Mm-mm. kebaikan itu sebenarnya berantai gitu ya. Mungkin Iya. nggak langsung hari itu juga kamu Mm-mm. mendapatkan karma atau Mm-mm. balasan baik dari perbuatanmu gitu ya. Tapi percaya bahwa kebaikan itu sebenarnya rantainya nggak putus gitu. Jadi Mm-mm. memang susah ketika misalnya kita dihadapkan pada kondisi yang tidak menyenangkan, lalu tetap harus berbuat baik, itu susah sekali Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Tapi percaya deh, berbuat baik itu adalah untuk kita sendiri gitu ya, Iya. bukan untuk siapapun. Jadi termasuk misalnya kita lagi tidak dalam kondisi yang bahagia misalnya dan harus melakukan kata Rizky tadi hal baik gitu ya, harus Mm-mm. berbuat baik gitu ya. Aduh itu susah banget gitu. Tapi sebenarnya kebaikan tuh nggak perlu hal-hal yang besar ya. Kalau Iya misalnya tadi lucu. ngasih makan ke kucing itu juga suatu hal yang baik gitu. Iya baik Dan buat percayalah kucingnya itu gitu. akan Mm-mm. betul, dan percayalah bahwa itu akan memberikan uh, efek ya, efek yang kita ya nggak perlu juga kita berbuat baik Mm-mm. akan ada efeknya nih buat saya nih gitu ya, nggak Iya. gitu juga. Tapi dalam artian itu adalah berbuat baik itu sebenarnya buat diri sendiri gitu. Jadi daripada kita kelamaan dengan emosi negatif gitu ya, dengan Mm-mm. hal-hal yang nggak menyenangkan dalam hidup, benar sih, practical happiness itu bisa dimulai dari kindness gitu. Kindness Memang dan dari hal-hal baik itu wah luar biasa sih uh, memang. dan penting banget buat kita ketahui kalau jangan sampai ada rasa terpaksa melakukan sesuatu, Mhm. itu yang paling nggak bagus gitu. Itu malah bukan Betul. tidak sparks joy tapi merasa jadi guilty ujungnya kan, jadi terus ada regret, Mhm. aduh ngapain sih gue tadi itu, coba gara-gara kayak nggak enakan kah atau Mhm. merasa terpaksa aja kah gitu. Betul. Kayak ini tadi ada sebelumnya ada yang tanya bagaimana penerapan toxic positivity di practical days, in daily life gitu kan, happiness in daily life gitu. Kalau aku ngerasa toxic positivity itu kan kita kan memaksakan diri kita untuk terus positif, untuk terus bahagia, itu kan nggak mungkin, that's not possible. Mhm. Yang terpenting itu kita mindful, kita ya kalau misalkan lagi sedih ya rasakan aja sedihnya, jangan ditolak-tolak gitu. Betul. Kalau misalkan kita paksa lagi sedih, kita paksa bahagia, nggak akan bahagia pasti ujungnya, tidak, jadinya Betul. nggak happiness gitu. Jadi buat Calmers mungkin yang lagi rasa sedih ya rasakan aja sedihnya, butuh cerita, ceritakan aja, jangan Mhm. ditahan-tahan sih, itu penting. jangan Mhm. jangan sampai ada kata paksaan gitu ketika melakukan sesuatu, dan Mhm. Intinya jangan jujur expect, aja sih gitu. ya Ya, jangan jujur aja kalau emang lagi sedih ya sedih aja gitu iya bilang. benar. Jangan gimana gimana sih? Maksudnya kan kita kan misalkan kalau berbuat baik itu jangan sampai ada ekspektasi yang macam-macam gitu. Itu penting Betul. juga supaya kita Betul. nggak kecewa kan. Nanti kan Betul. kita buat baik ini, semoga dapat balasan, semoga balasan, nanti nggak dapat dapat, kecewa jadinya kan, ujung-ujungnya Betul. bahkan bisa sampai frustasi karena diulang-ulang terus gitu, kebaikan kebaikan yang terpaksa itu gitu. Betul. Jadi makanya Heeh. itu kenapa berbuat baik itu bukan untuk orang lain. Karena ketika kita berbuat baik itu untuk orang lain, akhirnya kita wajar sekali ketika manusia punya ekspektasi. Kalau Heeh. memang tujuannya Wajar. adalah untuk orang lain, wajar kita punya ekspektasi untuk misalnya mendapatkan balasan gitu ya. Heeh. Sehingga apapun yang kita lakukan itu untuk diri sendiri. Jadi ketika orang lain gak ngebales,
ya so what gitu. Kan saya buat diri saya sendiri gitu. Jadi Iya. itu yang harus dirubah gitu ya. Berbuat baik, jujur itu bukan bukan untuk orang lain tapi untuk kamu sendiri, sehingga whatever the response from other person atau the situation is, itu tidak relate sama kamu sama sekali. Kalau responnya positif itu bonus gitu ya. Iya, itu Ketika bonus. responnya tidak menyenangkan, itu bukan urusanmu, karena respon orang lain atau respon situasi itu nggak bisa kamu kendalikan gitu. Iya, Jadi benar. fokuslah pada hal-hal yang membuat kamu happy, fokuslah pada hal-hal yang membuat kamu senang. Ketika memang kamu harus menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang lain, lakukanlah dengan baik karena itu buat kamu, bukan buat orang lain gitu. Iya. Jadi it's all about ourselves gitu sebenarnya, bukan tentang orang lain. Kesedihan, kebahagiaan, kesenangan itu tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Itu yang perlu dirubah sih mindsetnya, supaya nggak lagi-lagi kita aduh digituin semua orang gitu ya, atau kenapa situasinya kayak gini gitu. No, it's not about other person atau other situation yang kita nggak bisa kontrol, tapi tentang diri kita, yang apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan, bagaimana respon yang baik, respon yang mungkin kalau yang tepat nggak ada indikatornya ya, respon yang baik gitu ya, respon yang jujur seperti itu semua tentang kita sendiri gitu. Itu perlu dilatih betul. Nah, ini aku cuma mau nambahin aja, kayak aku pernah baca artikel dan juga memang beberapa penelitian menunjukkan kalau ketika kita berbuat baik, kita akan merasa lebih baik juga pada diri sendiri gitu. Jadi kayak kita nggak cuma buat baik orang sama orang lain, tapi ternyata ketika kita memberikan sesuatu yang dalam jangkauan kita juga memberikan rasa enak pada diri sendiri. Oh, ternyata gue mampu berbuat baik seperti ini gitu. Oh, ternyata nggak nyangka-nyangka ternyata gue bisa melakukan hal ini sejauh ini gitu. Jadi memang kadang efeknya nggak langsung wah banget dan juga nggak langsung dirasakan, tapi coba dirutinitaskan aja dengan variasi yang berbeda supaya nggak repetitif dan juga nggak merasa terpaksa gitu ngelakuinnya. Betul. Tadi ada kayaknya ada Calmers yang komentar, kindness is contagious, itu benar sih, benar. Gitu ya. Nggak cuma corona aja yang menular ya, kebaikan juga menular. Jadi nggak ada salahnya daripada kita ketakutan dengan virus corona, mending kita sebarkan virus kebaikan gitu ya. Jadi kebaikan itu menular, dan menularnya secara ajaib ya. Itu kita nggak pernah tahu bagaimana kebaikan itu menular secara ajaib ya. Kita nggak tahu bagaimana kebaikan itu sebenarnya merubah hidup orang lain ya. Kita nggak bicara misalnya gini, kita nggak berharap orang lain berubah karena kita, bukan seperti itu. Tapi dalam artian aku juga salah satu orang yang pernah merasakan bagaimana aku berubah karena kebaikan orang lain gitu. Jadi and that feeling itu sesuatu yang wow, luar biasa. Ketika orang lain melakukan kebaikan dengan sangat-sangat tulus, itu benar-benar memberikan apa ya, dampak yang luar biasa buat hidup orang lain. Kuncinya tulus ya, jadi kebaikannya bukan ada maksud, kan kita kebaikan buat diri sendiri gitu ya. Jadi ketika memang kebaikan itu dilakukan dengan tulus ya, itu sebenarnya efeknya luar biasa banget. Karena aku juga pernah mendapatkan efek dari gilanya orang tulus banget, dan contohnya itu merubah hidup. Tadi ya Kak, contohnya tuh kayak penjual kelapa tadi kan tuh, yang nanyanya tulus kan, terus ya memang nggak ngubah sepenuhnya, tapi setidaknya mengubah mood kakak yang sebenarnya tadi ribet, tiba-tiba wah ternyata seru juga ngobrol sama nih orang gitu. Bener. Iya bener ya, mungkin kayak nggak mesti wah banget, cukup yang kecil-kecil dulu gitu aja. Bener. Jadi nggak mesti nyari guru spiritual ya, atau misalnya nyari filsuf untuk mendapatkan mana ini hidayah untuk hidup saya gitu. Karena sebenarnya hidayah dan kebaikan itu ada di sekitar kita, dan itu sangat dekat sekali gitu. Ini asal percaya aja sih. Ada nanya nih, apa Kak? Contoh pertanyaan random dong Kak, tapi nggak menyakiti hati orang lain. Mungkin ya, kalau aku pertanyaan random aku ke orang lain, ini aku konteksnya ke pedagang sesuatu gitu. Bisa tanya kayak, buka dari jam berapa Mas? Kayak terus sampai jam berapa Mas di sini kayak gitu. Atau biasanya yang paling sering habis yang mana nih, kalau misalkan dia jualnya banyak varian gitu kan. Atau ya boleh kali Mas bagi-bagi tips apa sih, kayak resep dikit tapi dibawa bercanda sih, mungkin jangan dibawa serius gitu. Penting juga kita ngatur kayak intonasi pembicaraan, gaya bicara kita supaya nggak menyakiti orang lain, itu supaya nggak terlalu SKSD kali ya. Kalau aku sih gitu, aku tanya sesuatu yang
yang sepele kayak buka jam berapa, tutup jam berapa, Mhm. dari Mhm. jualannya dari mana ke mana kayak gitu-gitu sih. Iya sih, Atau aku juga biasanya mainnya kayak gitu sih, yang sesimpel ya dia jualan apa, terus dari jam berapa berangkatnya gitu ya, terus kan dari respon-respon orang lain kita bisa tahu ya apakah enak nggak sih ya, kalau saya nanya misalnya bapak anggota keluarganya berapa orang, mungkin agak langsung nggak kaget buat orang ketika ya ditanya kaget. bapak udah menikah belum gitu ya, hah Hmm. ngapain ditanya kayak gitu ya, tapi dengan respon-respon sederhana gitu, misalnya kayak bapak buka dari jam berapa gitu ya, bapak Hmm. sama siapa jualan di sini, sendirian Hmm. aja, dan respon dia misalnya oke, welcome, open, kita sebenarnya bisa membaca clue-clue itu sih. Kayaknya nih nggak Hmm. masalah deh kalau kita kasih pertanyaan yang misalnya, Bapak di mana rumahnya gitu ya. Jadi memang pertama-tama ya kita nggak mungkin langsung nanya hal-hal yang misalnya Pribadi. mengganggu privasi, ya betul. Kan kita Yang punya boundaries ya masing-masing gitu. ya, kita tanya apa yang terlihat aja saat itu. Gitu sih. Betul, betul, Yang betul. yang paling Betul, terlihat betul. saat itu apa? Dia jualan kelapa. Ini kelapa dari mana? Kan bisa juga tanya seperti itu gitu. Iya, betul. eh Ya kayak kerja dari jam berapa segala macam gitu sih. Kayak balik kalau Mhm. misalkan responnya gak enak ya berarti cukup sampai situ aja. Mungkin cari pedagang lain gitu. Gak tahu juga Iya, gitu. benar, benar, Eh, benar, benar, Kayak benar. balik lagi kayak pembahasan kita di awal tadi kan. Kita manusia memang peka banget sama emosi negatif. Baik diri sendiri Mhm. maupun orang lain. Kita pasti ngerasa kayak ini yang gak enak pembawaannya atau ini gak enak di arah pembicaraannya, ya udah stop aja sampai situ. Kita pasti Iya. tidak empati kita tahu apa ya, aku ngerasa kita semua manusia tuh punya instingnya masing-masing buat deteksi mana Mhm. yang enak mana yang gak enak sih itu. Betul, betul, Heeh, betul, betul. Kita semua punya spare partnya kok untuk mendeteksi itu iya. gitu. Jadi nggak ada yang manusia ini, aku kayaknya mati rasa deh segala macam. Enggak ya, Enggak. kita dikaruniai oleh insting itu sebagai manusia. Itulah kenapa manusia beda sama makhluk hidup yang lain. Jadi percayalah semuanya punya potensi yang sama untuk bisa mendeteksi emosinya, untuk bisa meregulasi emosinya, untuk bisa bertumbuh dengan emosinya, untuk bisa bergerak maju. Semua punya potensi yang sama Iya. gitu. Jadi Mm-mm. kita nggak berbeda gitu ya. Cuma mungkin yang membuat berbeda adalah bagaimana kita usahanya, bagaimana support Mm-mm. sistemnya ya, hal-hal eksternal Iya di luar segala kita macam. gitu. Oke. Iya. Wah, nggak kerasa kita ternyata sejam juga ngomongin ini, dan aku rasa kalau misalkan kita lanjut sampai 2 jam juga bakalan bisa sih sebenarnya. Ini Tapi PPT aku nggak kita, kepake loh Ki, thank you so much. oh iya, itu bikin PPT Beneran, ya beneran, ternyata ya. thank you so much. Bukan sih, sebenarnya cuma buat contekan-contekan aja gitu kan, takutnya aduh Oke. susah nggak ya ini apa ya gitu. Ternyata Heeh. enggak, enggak, alhamdulillah, terima kasih Ki. Terima kasih juga kak udah mau apa ya, Iya, iya. ajak ngobrol lah kita. Mungkin Kalbers juga bakal ketemu lagi sama Kak Nisa di webinar tempat lain atau webinar sama kamu, who knows Aduh. gitu. Iya, Jadi who knows ya, ya, betul. stay tune Kalbers di konten-konten kita, pasti banyak konten yang kayaknya aku ngapain bahas ini tapi menarik loh sebenarnya. Aku bahkan nggak tahu, awal aku pusing gitu kan, kok ini topiknya kayaknya filsafat banget ya, kayak wah besar banget, ternyata banyak hal kecil di dalamnya gitu, yang bisa diperitilin satu-satu gitu. Oh ya, Sumpah nah, loh, aku pas awal tuh kayak ini aku bicarain apa ya gitu ya, tapi aku nggak expect banget ternyata pembicaraan kita semengalir itu gitu ya, iya, dan semoga relate sama pengalaman teman-teman semua iya, gitu. Jadi ya take it easy lah ya, jangan berekspektasi pun dengan IG live ini, nggak usah dibikin pusing, ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan di awal. iya. Dan ekspektasi, kadang kalau misalkan kita taruh ekspektasi ketinggian juga jatuh. Kadang-kadang perlu sih lower your expectation a bit, not in everything but a bit gitu, dikit-dikit aja, di satu hal aja, jangan semuanya. Nah, Or have no expectation at all, gimana Ki? waduh kalau gitu jangan dong, kita kan manusia harus punya arah, harus punya tujuan gitu supaya Oke, nggak tetap punya kosong. harapan lah ya. Harapan itu Betul, perlu, betul. ekspektasi itu perlu, tapi Betul. kadang-kadang ada beberapa hal yang harus diturunin gitu ekspektasinya. Itu sih, Oke, kita juga oke, harus oke. self aware juga kan sama diri sendiri dan juga orang lain. Oh, alright. Oke, Oke. Kalmers, tadi ada yang nanya, Kak ini di save nggak? Kita save tag IG live ya, tapi cuma sampai 24 jam. Setelah itu kita bakalan take down. Jadi, dan who knows di masa depan bakal kita repost lagi di platform lain gitu. Jadi, yang belum nonton, buruan tonton nanti setelah ini, kita taruh di IG story. Jadi jangan khawatir.
Dan aku Hmm. rasa sih tadi ada beberapa Calmers yang ngerasa dapat insight baru sih dari obrolan kita malam ini gitu. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Oke. last words nih Kak, pesan-pesan terakhir buat Calmers yang nonton hari ini atau yang mau nonton nanti dari Anissa silahkan tentang topik hari ini. Hmm. Tentang topik hari ini nggak ada sih sebenarnya aku ya apa namanya statement statement akhirnya gitu. Cuma tadi aku men-citation kalimatnya teman-teman Calmers aja di sini ya, bahwa aku setuju kindness is contagious. Jadi dari kita membahas tentang kebahagiaan, ternyata kita bisa kemana-mana sampai kepada kebaikan gitu ya. Jadi intinya adalah ya hal-hal baik itu akan membawa kebahagiaan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga buat orang lain, karena benar kebaikan itu apa namanya menular, dan kebahagiaan itu juga menular, sama halnya seperti kebaikan. Oke Gitu. deh, thank you Anissa. Aku mau kasih apa ya? Bukan pepatah atau bukan petua sih, tapi coba aja dulu kalau Mars. Kalau belum tahu, coba aja dulu. Karena kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu enak apa enggak, seru apa enggak sama kita. Tuh. Oke, terima kasih Anissa udah mau ngobrol bareng soal practical happiness in daily life bareng aku Rizky dan juga Kak di platform background. Calmers yang belum nonton nanti bisa tonton selama 24 jam, kita keep di IGTV kita gitu. Oke deh, nanti yang mau konseling sama Mbak Anissa di aplikasi Calm, nanti kita taruh kodenya di Instastory kita, jadi cek juga nanti. Oke. Terima kasih Anissa udah mau ngisi. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Terima kasih Rizky dan Calm semua, terima kasih, selamat malam.